Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, insyaallah dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, selalu semangat dalam belajar dan beribadah, serta selalu berdoa kepada Allah agar kita semuanya dilindungi dari bahaya dan bencana, khususnya dari bencana COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan sesuatu yang perlu kita ketahui, yang Bapak beri judul dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Mungkin kalian sudah tahu atau belum tahu, tetap materi ini sangat penting agar puasa kita tetap terjaga kualitasnya, tidak bolong-bolong, dan insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja ke poin pertama. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam diri kita. Ya. Maksudnya Bapak, dalam diri kita ada lubang. Jika masuk sesuatu walaupun setetes atau sekecil debu ke dalam diri kita, maka puasanya bisa batal. Gitu. Kok gitu? Nah, nanti akan Bapak jelaskan setelah poin-poin pentingnya disebutkan. Yang kedua, muntah. Siapa yang suka muntah? Hati-hati ya, muntah dalam puasa Ramadan bisa membatalkan puasa. Nani? Jika dengan sengaja. Itu. Terus yang ketiga, haid. Haid itu apa? Haid itu keadaan yang biasa dialami oleh seorang wanita yang sudah akil balik. Ya, biasanya wanita itu 9 tahun sudah akil balik dan sudah menstruasi atau haid. Kita lanjut dulu ya. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal ini bisa 3 macam. Mungkin dia tidur, mungkin dia pingsan, mungkin juga dia gila. Tapi kalau sudah mati, itu bukan hilang akal doang, hilang nyawa. Jadi tidak termasuk ya. Hanya 3 saja yang disebut hilang akal. Terus yang terakhir, murtad. Murtad itu apa? Murtad itu adalah keluarnya seseorang dari agama sebelumnya ke agama yang lain. Misalkan KTP-nya sekarang Islam, tiba-tiba besok KTP-nya Kristen, Buddha, Konghucu, DLL, ya. Maka dalam Islam itu bisa disebut murtad. Dan ketika dia puasa lalu murtad, maka puasanya batal. Sampai sini paham? No. Baik, jika belum paham, Bapak akan jelaskan poin-poin pentingnya satu persatu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap simak penjelasan Bapak ini. Yang pertama apa tadi? Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam diri kita, seperti lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul, dan lubang dubur. 5 lubang itu bisa menjadi penyebab batalnya puasa. Misalkan, contoh saja ya, kalian memasukkan kopi ke dalam hidung, atau es kelapa ke dalam telinga, atau memasukkan air ke dalam alat BAK atau BAB, yang istilahnya disebut kubul dan dubur. Semua itu bisa membatalkan jika melakukannya dengan sengaja. Yang satu lagi, ngobrol dengan teman bisa membatalkan puasa.
jika ngobrolnya sambil minum es. A few moments later. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya niat kepengen muntah. Misalkan di depan kalian ada bangkai, lalu kalian dekati dengan niat agar muntah. Jika muntah, batal puasanya. Maka hati-hati ya kalau sengaja muntah. Yang ketiga, haid atau yang biasa disebut menstruasi. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya, haid itu biasa dialami oleh wanita yang sudah akil balik. Akil maksudnya berawal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik adalah sudah sampainya umur pada batas yang diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Seperti laki-laki umur 15 tahun, perempuan umur 9 tahun. Jika misalkan seorang wanita yang sudah akil balik lalu dia menstruasi, maka saat itu juga puasanya batal. Walaupun 5 menit lagi beduk maghrib, maka wanita yang menstruasi boleh tidak berpuasa. Tapi tetap diganti puasanya jika Ramadan telah selesai. Yang keempat, hilang akal. Nah, seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya ya, hilang akal itu ada 3. 1, gila. 2, pingsan. 3, tidur. Yang bisa membatalkan puasa cuma 2, gila dan pingsan. Kalau tidur tidak, walaupun tidurnya 24 jam misalkan. Tapi kalau gila bisa batal walaupun sebentar. Misalkan, ini contoh saja ya, jam 8 masih waras, tiba-tiba jam 8 lewat 1 menit gila, lalu jam 8 lewat 2 menit sadar lagi, maka gila itu sudah membatalkan puasanya walaupun sebentar. Yang selanjutnya, pingsan. Pingsan ini bisa membatalkan puasa jika pingsannya dari sahur sampai maghrib. Kalau sampai zuhur pingsannya itu tidak membatalkan puasa. Paham ya? Dan yang terakhir, murtad. Contohnya seperti misalkan 5 menit sebelum buka puasa kalian masih beragama Islam. Tiba-tiba 2 menit sebelum maghrib kalian menyatakan Dewi Kuan Yin adalah Tuhan saya. Maka jika itu terjadi, kalian sudah batal puasanya. Baik, sampai di situ saja penjelasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pada akhirnya Bapak beri kesimpulan, ada 5 yang bisa membatalkan puasa. 1, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam diri kita. 2, muntah dengan sengaja. 3, haid atau menstruasi. 4, hilang akal. Dan yang terakhir, murtad. Selanjutnya, Bapak akan kasih pertanyaan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Pertanyaan begini. Sebutkan apa saja yang dapat membatalkan puasa. Dan silakan kasih contoh-contohnya. Ya, ini pertanyaan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 dan sampai kelas 5, silakan kalian rangkum apa yang Bapak sampaikan. Kalau bisa rangkum sebaik mungkin. Itu saja ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.